Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI kembali mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan kembali melakukan proses naturalisasi kepada salah satu pemain diaspora Indonesia demi memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Hal ini sudah jelas dilakukan melalui keputusan antara Ketua Umum dan juga pelatih kepala Timnas Indonesia agar bisa berbicara banyak pada ajang internasional yang akan datang. Ragnar Oratmangun secara resmi telah berjabat tangan dengan Erick Thohir dan berkomitmen untuk bisa berkontribusi untuk skuad Garuda. Tentu saja tambahan pemain ini akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia. Karena seperti yang kita lihat pada laga semalam, nampaknya memang Timnas Indonesia masih memerlukan tambahan amunisi untuk bisa mengisi kekosongan di lini tengah dan sekaligus mempertajam lini serang Timnas Indonesia. Sampai saat ini tercatat sudah terdapat 4 pemain tambahan yang sedang menjalani proses naturalisasi, yaitu Ragnar Oratmangun, Jay Idzes, Nathan John, dan juga Justin Hubner. Nantinya Erick Thohir juga memiliki satu nama lagi yang akan datang ke Timnas Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi dan memiliki posisi di lini serang. Berikut ini merupakan update profil pemain diaspora yang sedang melakukan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia Qatar yang akan datang. Ragnar Oratmangun, pemain yang kini berkarir di Liga Kasta tertinggi Belanda secara resmi, telah mengumumkan bahwa dirinya siap untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Tentu saja hal ini akan menjadi kabar gembira bagi pendukung sepak bola tanah air karena kini Timnas Indonesia dipenuhi oleh para pemain yang memiliki jam terbang tinggi di level internasional. Ragnar yang saat ini berusia 25 tahun juga merupakan sosok pemain yang dapat menjadi investasi jangka panjang Timnas Indonesia setidaknya dalam 10 tahun yang akan datang. Dengan begitu maka masuknya sosok pemain ini yang memiliki usai muda sangatlah berguna bagi Timnas Indonesia khususnya dalam lini serang Timnas Indonesia. Ragnar dikabarkan akan melakukan proses naturalisasi bersamaan dengan berkas para pemain yang lain. Dengan begitu setidaknya pada bulan Desember yang akan datang, 4 amunisi tambahan Timnas Indonesia akan dapat bergabung bersama Timnas dan memperkuat skuad di putaran final Piala Asia yang akan datang. Nathan John. Nathan John adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Belanda yang bermain sebagai bek kiri untuk klub Swansea City di EFL Championship. Pada Agustus 2023, Nathan John pindah ke Swansea City dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan. Ia menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Ia mengatakan bahwa ia tertarik dengan proyek dan ambisi klub tersebut serta ingin mengembangkan permainannya di Inggris. Nathan John memiliki kewarganegaraan Belanda tetapi juga berhak untuk mewakili Indonesia atau Suriname secara internasional. Pada Oktober 2023, media Indonesia melaporkan bahwa Nathan John telah mendapatkan undangan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa Nathan John tertarik untuk membela Garuda dan telah mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk naturalisasi. Sintayong berharap bahwa Nathan John dapat segera mendapatkan paspor Indonesia dan memperkuat lini belakang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan John adalah pemain muda yang berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan Timnas Indonesia. Ia memiliki kecepatan, teknik, dan visi yang baik sebagai bek kiri, sehingga diharapkan kedatangannya dapat memberikan warna baru di dalam skuad Timnas Indonesia. Justin Hubner. Setelah prosesnya tersendat akibat permasalahan agen jelang pengesahan dirinya sebagai warga negara Indonesia, kini nama Justin Hubner secara resmi akan melanjutkan proses naturalisasi yang selangkah lagi akan dia dapatkan. Pemain asal klub Wolverhampton tersebut merupakan pemain yang memang sangatlah layak untuk bisa diperjuangkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Apalagi kini Justin Hubner merupakan sosok pemain belakang tangguh bagi timnya, sekaligus sosok kapten yang memberikan dampak bagi performa para pemain. Kemampuannya dalam membangun serangan dengan postur tubuh tinggi dan besar akan menjadi nilai tambah yang nantinya akan membuatnya bisa menjadi pilihan utama bagi Sintayong untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Dan untuk sekedar informasi, kini Justin Hubner hanya akan menunggu surat keputusan dari Presiden Indonesia dan lalu langsung dapat membela Timnas Indonesia pada putaran final Piala Asia mendatang setelah dirinya melakukan sumpah dan melakukan proses pemindahan federasi. Jay Idzes. Selain itu, pemain keturunan Indonesia lainnya yang punya prospek cerah di masa depan ialah Jay Idzes. Bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Jika memperhitungkan usianya, Jay Idzes masih punya karier yang panjang.
Sebab pemain kelahiran Mierlo, Belanda ini masih berumur 23 tahun. Sebagai informasi, dia lahir pada 2 Juni tahun 2000. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia. Di ajang Serie B musim ini, Jay Itzes selalu dapat kesempatan tampil penuh selama 2 kali 45 menit. Dengan postur tinggi seperti itu, dia bakal jadi palang pintu yang bisa diandalkan skuad Garuda untuk mengantisipasi bola-bola atas. Dan kini Jay Itzes dan Ketua Umum PSSI sudah saling bertemu dan sepakat untuk menjalankan proses naturalisasi agar sang pemain dapat berlaga pada pagelaran Piala Asia Senior mendatang. Kevin Dix, nama pemain asal Liga Denmark, akhir-akhir ini kembali diisukan akan menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kevin Dix yang memiliki karir mentereng di Liga Eropa sudah tentu akan menjadi amunisi paling berharga untuk kemajuan tim nasional Indonesia. Nama sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut dipastikan akan menjalani proses naturalisasi setelah tersebar rekaman video, di mana pemain naturalisasi Indonesia Nathan John sedang membicarakan nama Kevin Dix dengan exco PSSI, Arya Sinulinga. Hal tersebut sudah tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi Coach Sintayong untuk kali pertama membawa timnas Indonesia maju ke pagelaran Piala Dunia di tahun 2026 yang akan datang. Kevin Dix merupakan sosok pemain bertahan yang memiliki jiwa Spartan di dalam pertandingan. Dia dapat tampil dengan daya juang penuh dan membantu skema penyerangan maupun pertahan dari sang pelatih, Ilyas Alhaf. Usai membawa timnya menjuarai Liga 2 Belanda dan promosi ke kasta tertinggi, nama Ilyas Alhaf mulai muncul di media sosial. Hal ini terjadi karena dirinya membentangkan bendera dari negara Indonesia dan juga Maroko. Sontak hal tersebut membuat perhatian publik Indonesia tertuju pada Ilyas Alhaf. Posisinya yang berada di sayap kanan penyerangan menjadi salah satu opsi yang sangat menarik untuk bisa diambil oleh timnas Indonesia jelang pagelaran Piala Asia tahun depan. Selain itu, kemampuan dribbling bola yang sangat baik dan juga akurasi tendangan yang mumpuni membuat dirinya memiliki nilai lebih untuk bisa masuk dalam daftar naturalisasi. Dalam wawancara eksklusif yang Ilyas Alhaf lakukan di platform YouTube, dirinya mengaku siap 100% jika Federasi Sepak Bola Indonesia menginginkan dirinya untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ilyas Alhaf berkata bahwa dirinya dapat menciptakan perubahan di dalam permainan timnas Indonesia, khususnya dalam serangan yang mengandalkan sektor sayap. Emil Audero kembali menjadi salah satu nama pemain yang kembali masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Meskipun di masa lalu ayahnya menolak dan merendahkan timnas Indonesia, nampaknya Federasi Sepak Bola Indonesia tidak kapok dan masih berkeinginan untuk memboyong pemain yang saat ini berada di Liga Italia tersebut. Terbaru, nama Emil Audero secara resmi diumumkan masuk ke dalam skuad Inter Milan di musim depan. Ramai perbincangan di media sosial bahwa hadirnya Emil Audero di Inter Milan tak lepas dari peran Erick Thohir yang pernah menjabat sebagai presiden klub. Selain itu, dengan bergabungnya sang pemain, sudah tentu ini dapat menjadi sinyal bahwa Emil siap melanjutkan proses naturalisasinya bersama timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari prospek jangka panjang timnas Indonesia berkemungkinan bisa tampil di ajang bergengsi yang ada di dunia. Itulah tadi merupakan update profil pemain diaspora yang sedang melakukan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia Qatar yang akan datang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.